Asteris selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 1916-1920. Oke, segera, bos mengambil uang itu. Ketika dia hendak pergi, dia melirik wajah pemuda itu dengan cahaya dan terkejut. Pria muda itu mengerutkan kening dan mengutuk, "Apa yang kamu lihat? Apakah Anda percaya bahwa saya akan menghancurkan kepala Anda?" Bosnya terkejut, dan dia buru-buru berkata dengan wajah tersenyum, "Maafkan aku. Aku akan segera menyiapkan kebab." Setelah berbicara, bos pergi. Segera, bos kembali dengan apa yang diinginkan pemuda itu. "Teman-teman, kebab dan makanan ringan yang kalian inginkan." Bos berkata dengan hati-hati. Saat dia mengatakan itu, dia terus menatap pemuda itu seolah-olah dia sedang mengkonfirmasi sesuatu. "Apakah kamu sakit kepala? Apa yang kamu lakukan menatapku seperti ini?" Setelah mengatakan itu, pemuda itu mengambil barang-barang itu dengan tidak sabar, berbalik dengan temannya, dan pergi. Begitu mereka berjalan pergi, televisi di toko mulai menyiarkan berita. "Warga yang terhormat, sketsa tersangka dalam kasus penculikan saat ini tersedia secara gratis di Harbor City, dan saluran ini juga akan menyiarkan sketsa dalam satu lingkaran. Jika Anda melihat tersangka, segera hubungi polisi." Berikut sketsa para tersangka yang diumumkan polisi. Bos melihat sketsa tersangka di televisi dan sketsa cetak yang baru saja diberikan di tangannya. Dia menjadi semakin bersemangat saat perasaan tidak percaya melanda dirinya. Dia dengan gemetar mengeluarkan telepon dan memanggil polisi. Setelah Tuan Phoenix mendapatkan kebab, dia bangkit dan berjalan ke kamar. Pintu terbuka dan Wendy segera membuka matanya dengan waspada untuk melihat Tuan Phoenix saat yang terakhir masuk ke ruangan. "Jangan terlalu berhati-hati, pipi manis. Jika aku ingin melakukan sesuatu padamu, aku sudah melakukannya sejak lama, kan?" Meskipun dia adalah seorang penculik dan Wendy hanya seorang sandera, Tuan Phoenix tetap tidak bisa menahan perasaan rendah diri yang terukir di tulangnya ketika dia menghadapi Wendy. Mereka berdua manusia, tetapi mengapa ada perbedaan besar di antara mereka? Tuan Phoenix merasa seperti sampah di depan Wendy. Meletakkan kebab, Tuan Phoenix menghela nafas dan berkata, "Dengar, aku tidak menculikmu demi diriku sendiri. Saya disewa oleh seseorang untuk melakukan ini, dan saya tidak memiliki keluhan dengan Anda sehingga Anda tidak perlu melihat saya sebagai musuh Anda. Kamu harus makan malam." Wendy bahkan tidak melihat kebabnya. Dia berkata dengan datar, "Siapa yang memintamu melakukan ini?" Tuan Phoenix terkekeh dan berkata, "Saya tidak bisa memberitahu Anda, dan apa gunanya bahkan jika saya melakukannya." "Bagaimana kau mengatakan itu? Kamu ikannya, aku ikan dan kamu pedang," kata Wendy ringan. Tuan Phoenix tampak malu, tetapi dia masih mengangkat bahu dan berkata, "Ya, saya tidak berbudaya, tapi jadi apa? Bukankah kamu duduk di sini dengan patuh?" Wendy tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tahu itu jelas bukan pilihan yang cerdas untuk memprovokasi Tuan Phoenix saat ini. Bukan saja dia tidak bisa memprovokasi dia, tetapi dia juga harus membuatnya tetap tenang. "Kamu dan aku memang tidak punya keluhan. Bahkan jika kamu menculikku kali ini, seperti yang kamu katakan, kamu hanya dihasut oleh orang lain. Jadi, apapun yang terjadi, jika kamu baik padaku, aku tidak akan melakukan sesuatu yang terlalu buruk padamu." Kata-kata Wendy membuat Tuan Phoenix menghela napas lega. Pencarian luar biasa di luar menempatkannya di bawah tekanan besar dan jaminan Wendy saat ini juga membuatnya merasa lega. "Pipi yang manis, kamu mungkin harus tinggal di sini selama beberapa hari lagi. Istirahatlah dengan baik." Tuan Phoenix bangkit dan keluar setelah berbicara. Wendy menutup matanya diam-diam dan tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, sebuah pesawat telah mendarat dengan mantap di Bandara Internasional Harbor City. Kali ini, Zachary yang menjemput Jasper setelah dia bergegas ke Harbor City semalaman. "Jasper, aku mengecewakanmu." Begitu mereka bertemu, Zachary merasa malu. Harbor City setara dengan wilayah hukum, dan di wilayah ini, sesuatu telah terjadi pada orang-orang Jasper, jadi Zachary tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa dia telah mengecewakan Jasper. Jasper melambaikan tangannya dan berkata kepada Zachary, "Paman Lau, kamu terlalu sopan. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Saya tidak berharap ada yang melakukan apapun pada Wendy di Harbor City, apalagi kalian." Zachary tersenyum pahit, "Ini memang sangat tidak terduga. Mungkin mereka tahu kita tidak akan mengharapkan ini, dan itulah cara mereka mengejutkan kita." Keduanya berjalan menuju pintu keluar bandara dan mengobrol sepanjang jalan. "Bagaimana situasinya sekarang?" tanya Jasper. Sopir telah bangun dan memberikan 3 sketsa penjahat. Sekarang, sketsa para penjahat telah dirilis ke seluruh Harbor City melalui berbagai saluran. Stasiun TV dan stasiun penyiaran terus-menerus melaporkan berita yang relevan. Polisi juga mengirim pasukan yang paling mampu untuk membentuk tim untuk melakukan penyelidikan di seluruh Harbor City. Saat ini,
Tersangka terbesar adalah Triad. Penampilan dan pakaian yang digambarkan oleh pengemudi juga sesuai dengan citra dan perilaku anggota ormas. Kota pelabuhan telah kembali ke kedaulatan daratan selama bertahun-tahun sementara mayoritas Triad pada dasarnya telah dibersihkan, sementara yang besar yang tersisa juga mulai melakukan kebaikan. Namun, pada akhirnya kekuatan Triad Harbor City terlalu besar dan kompleks saat itu, jadi tidak mungkin untuk menentukan dengan tepat organisasi mana yang melakukan ini untuk saat ini. Ini masih dalam penyelidikan. Pada saat Zachary selesai berbicara, keduanya sudah berada di dalam mobil. Pada saat yang sama, Julian dan Fallon yang tanpa ekspresi juga duduk di dalam mobil. Hal-hal yang sangat tegang untuk Fallon, sebagai pengawal pribadi Wendy selama bertahun-tahun, hubungannya dengan Wendy tidak lebih buruk dari itu antara Jasper dan Julian. Mereka berdua menyalahkan diri mereka sendiri sekarang karena Wendy mendapat masalah. Mereka merasa jika tidak meminta cuti dan gagal melindungi Wendy, penculikan ini tidak akan pernah terjadi. Setelah mendengarkan kata-kata Zachary, Jasper tidak berekspresi. Dalam kehidupan masa lalu dan sekarang, Jasper hampir tidak berurusan dengan kekuatan organisasi di Harbor City. Dia tidak memiliki kualifikasi untuk melakukan itu di kehidupan sebelumnya, dan organisasi tidak memiliki alasan untuk berinteraksi dengannya di kehidupan ini. Lagi pula, mereka semua berada dalam bisnis yang teduh dan Jasper lahir di daratan Summerland, jadi dia secara alami sangat sensitif dan waspada terhadap orang-orang dengan latar belakang yang teduh. Karena itu, dia tidak mau berurusan dengan Triad ini. Namun, bahkan jika Anda mungkin tidak melihatnya, tetapi Anda setidaknya harus mendengarnya. Latar belakang Triad Harbor City dapat ditelusuri kembali ke saat Summerland masih republik. Pendiri salah satu dari 3 Triad utama, Persekutuan Benar, adalah Jenderal Utama Summerland selama masa itu, dan dia mewariskan gelar itu kepada keluarga perbukitan. Klub 14 memiliki dukungan yang lebih besar, dan pendirinya adalah Letnan Jenderal Summerland pada masa itu. Adapun MSM, itu adalah organisasi yang dibentuk oleh pasukan lokal Harbor City di bawah tekanan 2 Triad. Pada pertengahan 1980-an dan 1990-an, ketika ketiga pilar ini berdiri bersama, mereka tidak kalah terkenal dari mafia Italia, grup Gunung Sunrise Land, dan organisasi kriminal kelas dunia lainnya pada puncaknya. Hanya saja setelah serah terima, di bawah tangan berat politik, yang berhasil melarikan diri, sedangkan yang tidak mampu ditembak mati. Sekarang, orang-orang yang tersisa dianggap pintar karena mereka telah melakukan hal yang benar lebih awal. Meski begitu, para pemimpin dan tulang punggung berbagai yang disebut perusahaan saat ini masih putus asa yang lolos dari medan perang berdarah saat itu. Dari sudut pandang Jasper, sebagai orang yang bereinkarnasi, dia tahu itu akan memakan waktu setidaknya 10 tahun sebelum kekuatan Triad Harbor City benar-benar berkurang. Dan sekarang, orang-orang yang putus asa ini masih akan melakukan apapun yang mereka inginkan. Jika ini terjadi setengah tahun yang lalu, Jasper akan merasa sangat rumit. Triad telah berakar dan berkembang di Harbor City selama beberapa dekade. Dengan kekuatan yang rumit dan latar belakang yang dalam, efek kupu-kupu akan terjadi jika beberapa perubahan kecil terjadi. Namun, Jasper tidak bisa memanjakan bajingan terkutuk ini sekarang. Aku ingin bertemu dengan kepala Guild Rites saat ini, Klub 14, dan MSM dalam waktu 1 jam. Permintaan Jasper sedikit mengejutkan Zachary. Ketiga kepala memiliki temperamen yang berbeda, dan yang satu lebih arogan dari yang lain, terutama pemimpin Klub 14. Dia yang tertua dan paling berpengalaman, saya khawatir tidak akan mudah untuk berbicara dengannya. Khawatir Jasper akan kehilangan akal sehat dan akal sehatnya karena hal ini melibatkan Wendy, Zachary membujuknya untuk bertindak impulsif. Tidak mudah untuk berbicara dengan mereka. Jasper mencibir dan berkata, aku lebih sulit diajak bicara daripada mereka. Paman Lau, zaman telah berubah. Ini bukan lagi hari-hari ketika para hooligan tua kecil ini bisa lari ke jalan dengan parang. Jika orang-orang ini keras kepala dan bertele-tele, mereka akan dieksekusi di daratan selama serah terima. Yang pemalu akan melarikan diri juga. Yang tersisa yang bisa berubah dan berhasil dalam waktu tidak begitu berani, tetapi mereka pintar. Mereka mengerti tentang apa era saat ini. Ketika Paman Lau mengirim mereka, bantu aku menyampaikan pesan. Jika saya dapat menghabiskan 100 juta untuk membalikkan Harbor City, maka saya dapat menghabiskan lebih banyak uang untuk menghapus perusahaan dan organisasi mereka yang telah diturunkan selama beberapa dekade. Saya tidak mengedipkan mata ketika saya dikejar oleh agen dari Sunrise Land ke Amerika Serikat. Mereka hanya gangster dan mereka ingin mengamuk padaku. Apakah mereka pikir mereka bisa menggertak Jasper Line? Kali ini, bukan aku yang meminta mereka melakukan apapun. Orang-orangku yang mengalami kecelakaan di Harbor City dan itu jelas terkait dengan Triad. Jadi, mereka semua, tua atau muda, perlu datang dan memberi saya penjelasan. Jika mereka tidak bisa, maka aku akan menghancurkan sarang para hooligan ini. Akankah cewek tunduk pada para hooligan ini setelah bertahan begitu lama?
Zakari menatap Jasper dengan heran. Setelah waktu yang lama, dia tersenyum pahit dan berkata, dasar bajingan. Memang, Jasper selalu lembut dan berkultivasi di depan Zakari. Plus, dia biasanya akan menggunakan otaknya lebih dari metode lain. Meski metodenya juga dipikirkan oleh otak, strategi Jasper selalu menundukkan musuh tanpa melawan. Itu juga lebih dekat dengan plot bangsawan yang agung dan megah karena dia sering meremehkan menggunakan kekuatan untuk menekan orang lain. Zakari selalu berpikir ini mungkin ada hubungannya dengan latar belakang Jasper. Namun, kali ini, sikap sombong Jasper ditampilkan dengan jelas. Sekarang, Zakari akhirnya menyadari pemahamannya tentang Jasper tidak sedalam master tua itu. Bahkan mungkin saja dia tahu lebih sedikit daripada Anna. Memikirkan apa yang dikatakan putrinya Anna kepadanya sebelumnya, Zakari berkata, Tuan Tua mengharapkan Anda untuk melakukan ini, dan bahkan Anna benar tentang ini. Jasper, kamu benar-benar mengubah caraku melihatmu. Di mana Anna? Mendengar nama Anna, suasana hati Jasper akhirnya sedikit berubah. Dia sudah dalam perjalanan untuk menghubungi kepala 3 triad utama untukmu. Seperti yang dikatakan Zakari, hukum memang membantu Jasper menghubungi kepala 3 triad utama sebelumnya untuk mengatur pertemuan. Hukum juga dipersiapkan dengan baik. Tempat pertemuan diatur berada di Villa Laus di Hilltop. Ini dipilih dengan cermat. Ini bukan rumah Laus, tidak mungkin mereka mengatur pertemuan di sana. Disitulah Old Master Lau beristirahat, jadi, terus terang, kelompok gangster ini tidak berhak memasuki tempat itu. Namun, dengan bobot dan status Jasper, pengaturan tempat pertemuan ini harus tidak biasa. Jika tidak, itu tidak akan mampu menekan 3 triad dan itu tidak akan mencerminkan perhatian hukum terhadap masalah ini. The Hilltop, sejak zaman Inspektur Rocky pada 1960-an dan 1970-an, telah menjadi distrik kaya kelas atas yang terkenal di Harbor City. Selain hukum, rumah asli Boyle dan bahkan Half the Harbor Langdon di Harbor City juga ada di sini. Bahkan jika rumah Laus tidak ada di sini, mereka juga memiliki properti berskala besar di area villa di puncak gunung. Tempat ini tidak hanya bisa mewakili hukum tetapi juga bisa menahan 3 triad. Setidaknya ini yang bisa mereka lakukan untuk Jasper. Ketika mobil yang ditumpangi Jasper dan Zakari tiba di lokasi, mereka mendapati ketiga triad itu sudah tiba selangkah lebih cepat dari jadwal. Ketika Jasper turun dari mobil, orang pertama yang dilihatnya adalah Anna di pintu. Terima kasih, bisik Jasper kepada Anna. Anna tersenyum lembut dan berkata, saya juga entah bagaimana terkait dengan masalah ini, jadi saya harus berbuat lebih banyak. Mereka sudah tiba. Kamu harus masuk sekarang. Jasper mengangguk dan bergabung dengan Zakari saat mereka masuk ke dalam rumah. Ada 7 atau 8 pria di rumah itu. 3 dari mereka sedang duduk dan yang lainnya semua berdiri. Apakah mereka berdiri atau duduk, mereka yang bisa datang ke sini, terlepas dari apakah mereka melakukan bisnis gelap atau bisnis legal, akan memiliki status tertentu, jadi sopan santun mereka tidak akan terlalu buruk. Ketika Jasper dan Zakari masuk, semua orang berdiri. Halo, Tuan Lau, Tuan Lain. Seorang pria dengan wajah tampan dan fitur padat tersenyum dan menyapa mereka. Bahkan jika dia berusia 40-an, dia masih sangat tampan dan bergaya. Jasper mengenal orang ini bahkan tanpa perkenalan. Jimmy Hill, generasi ketiga dari Righteous Guild and the Hills. Kakeknya adalah jenderal utama ketika Summerland masih republik. Karakter Sky dari Red Star Organization di Young and Wild series didasarkan pada dirinya. Omong-omong, Righteous Guild and the Hills jelas merupakan triad paling sukses yang telah berubah di Harbor City. Organisasi ini masih aktif di kelas atas Harbor City bahkan sampai Jasper bereinkarnasi di kehidupan sebelumnya. Untuk orang-orang yang melakukan bisnis yang teduh, mereka adalah model mutlak untuk sukses. Botak dengan perut buncit dan wajah gemuk ini memakai manik-manik kristal di pergelangan tangannya bernama Chuck Pearson. Dia adalah pembicara dari klan tegas di Klub 14. Setelah Klub 14 berubah menjadi sisi baik, ia mendirikan perusahaan mahkota, di mana ia adalah ketua saat ini. Ini terutama bergerak dalam bisnis hiburan, real estate, perhiasan, dan transportasi. Pria tua kurus yang tersenyum dengan rambut beruban itu adalah sosok senior MSM, Cadmus Morello, yang dijuluki nomor 6. Dengan pengenalan Anna, Jasper memiliki pemahaman awal tentang kepala 3 triad ini. Menyipitkan matanya sedikit, Jasper berjalan lurus ke kursi utama dan duduk. Tindakan ini membuat sudut mata ketiga kepala berkedut. Jangan memandang rendah mereka karena mereka adalah gangster. Justru karena mereka adalah gangster, mereka sangat menghargai senioritas dan etiket. Bagaimanapun, ini adalah wilayah Laus dan Zakari Lau belum bergerak, tapi Jasper memimpin dan duduk di kursi utama. Terlepas dari apa yang hukum pikirkan, bagi mereka, ini telah merusak kesan asli mereka tentang Jasper, seorang pengusaha kaya dari daratan. Tak satu pun dari mereka pernah berhubungan satu sama lain sebelumnya, dan mereka hanya tahu bahwa Jasper adalah seorang pengusaha kaya yang meningkat pesat di daratan dalam beberapa tahun terakhir.
Ditambah lagi, dia punya banyak uang dan merupakan sekutu inti hukum. Apa yang terjadi pada Jasper di daratan tidak ada hubungannya dengan mereka, tetapi hukum sangat terkait dengan mereka. Saat itu, pencuri abad ini berani menculik putra setengah pelabuhan Langdon, tetapi mengapa dia tidak berani menyentuh hukum, yang telah menjadi terkenal lebih lama dan memiliki warisan yang lebih dalam? Itu karena Tuan Tua Lau biasa menyelundupkan amunisi dengan alat peledak yang diikatkan ke tubuhnya ketika mereka masih bayi. Jika mereka ingin membandingkan siapa yang lebih teduh, lebih buas, dan lebih berani mempertaruhkan nyawa mereka, yang disebut triad di Harbor City ini seperti gangster jalanan dan tentara bayaran internasional dibandingkan dengan Old Master Lau. Dengan demikian, hukum memiliki status yang sangat istimewa di kedua sisi baik dan sisi buruk Harbor City. Tidak ada yang berani memprovokasi mereka, dan tidak ada yang berani menyinggung mereka. Sekarang, perilaku Jasper benar-benar berbeda dari citra lembut yang mereka bentuk sebelumnya. Dia bahkan lebih sombong daripada gangster seperti mereka. Pak Kill, Tuan Pearson, Tuan Morello. Jasper berbicara. Begitu dia berbicara, semua orang di ruangan itu terdiam dan menatapnya diam-diam. Saya tahu latar belakang semua orang dengan sangat baik dan semua orang juga tahu latar belakang saya. Awalnya, semua orang makan dari mangkuk masing-masing, dan semua orang memikirkan urusan mereka sendiri. Saya pikir ada kemungkinan besar bahwa bisnis Anda tidak akan pernah tumpang tindih dengan bisnis saya. Tapi kenapa kamu duduk di sini hari ini? Saya rasa saya tidak perlu melanjutkan omong kosong itu lagi. Orang saya mendapat masalah di Harbor City, dan saya 80 hingga 90% yakin itu ada hubungannya dengan triad seperti Anda. Karena itu, saya akan membuat sikap saya jelas. Aku tidak peduli yang mana dari 3 triad utama di sini yang ada hubungannya dengan masalah ini. Kalian bertiga adalah kepala dari triad kalian masing-masing. Saya ingin meminta Anda bertiga untuk membantu saya dan memobilisasi orang-orang Anda untuk menemukan orang-orang ini bahkan jika Anda harus membalikkan Harbor City untuk mendapatkannya kembali dengan selamat. Setelah berbicara, Jasper mengeluarkan sebuah buku cek dan menulis 3 cek tanpa mempedulikan perubahan mendadak pada wajah ketiga kepala itu. Masing-masing dari Anda akan mendapatkan uang kertas 50 juta yang dapat ditukarkan di bank manapun di negara manapun di dunia kapan saja. Ini tidak dapat dibatalkan dan tidak dapat dilaporkan jika hilang. Selembar kertas ini adalah uang tunai 50 juta. 3 cek dilemparkan ke depan 3 kepala sementara suara datar tapi dingin Jasper mengikuti. Demikian pula, saya tidak akan membiarkan Anda ceroboh dengan apa yang saya ingin Anda lakukan. Setelah selesai, hadiah 100 juta dolar Somer akan diberikan kepada pemiliknya yang sah. Saat ini, uang ini dianggap sebagai uang untuk kalian membeli teh. Tetapi jika Anda tidak dapat melakukannya dengan baik dan sesuatu yang buruk terjadi pada orang saya akan mencabut 3 triad utama. Begitu ucapan ini keluar, wajah 3 kepala triad, yang awalnya dikejutkan oleh kemurahan hati Jasper, berubah drastis. Di antara mereka, wajah Chuck Pearson, kepala klub 14 yang paling mirip preman, segera menjadi gelap dan dia mendengus dingin. Menurut Anda apa 3 ormas besar itu? Pengemis di pinggir jalan. Chuck menunjuk langsung ke hidung Jasper dan mengutuk tanpa basa-basi, saya datang ke sini hari ini karena saya menghormati Tuan Lau, bukan Anda orang daratan. Anda masih jauh dari memenuhi syarat untuk mengudara di depan saya. Setelah Chuck mengatakan itu, pria kekar yang berdiri di belakangnya menatap tajam ke arah Jasper dengan tatapan mengancam. Mereka tampak seperti akan menyerang Jasper jika ada perbedaan pendapat. Pada saat ini, Jimmy dan nomor 6 saling memandang. Keduanya terdiam. Apakah 50 juta banyak? Sangat. Bahkan jika Jasper melakukan investasi, terutama selama periode lindung nilai keuangan ini, dia melawan modal Wall Street dari Amerika Serikat yang akan membutuhkan dana puluhan miliar atau ratusan miliar Harbor dolar. Namun, uang yang dia gunakan adalah darah yang diambil oleh seluruh komunitas keuangan domestik. Saat itu baru tahun 2001. Bahkan di Harbor City, uang tunai 50 juta Harbor dolar sudah menjadi hal yang tidak akan pernah dimiliki 99% orang seumur hidup mereka. Terlebih lagi, organisasi mereka sangat membutuhkan uang ini. Di permukaan, bos triad ini terlihat bergengsi dan menganggap diri mereka di atas orang lain, tetapi pada kenyataannya, mereka sangat miskin. Lagi pula, mereka harus memberi makan begitu banyak orang di bawah mereka, dan setiap anak buah mereka harus dibayar. Industri triad itu kecil, dan tidak ada yang berani mencoba-coba saluran gelap di mana uang datang dengan cepat, sehingga mereka hanya bisa menjadi baik dan melakukan bisnis legal. Namun, terlepas dari kesuksesan Jimmy's Writers Guild di industri hiburan, yang lain seperti Klub 14 dan MSM tidak bersenang-senang. Bukan karena mereka tidak dapat menghasilkan uang, tetapi karena ada puluhan ribu orang di bawah mereka masing-masing untuk diberi makan, dan bahkan perusahaan yang paling menguntungkan pun tidak dapat mendukung pengeluaran yang tinggi. Jadi, ketika Jasper mengeluarkan 50 juta Harbor dolar, mereka semua tergoda.
Namun, Jasper terdengar sangat kasar. Bagi mereka bertiga, bukan masalah besar untuk menerima uang itu, tapi bagaimana dengan gengsi mereka ketika ini menyebar? Apa yang akan pria mereka pikirkan tentang mereka? Oleh karena itu, bahkan jika Chuck berteriak pada saat ini, itu hanyalah fasad. Ini bisa dilihat dari dia yang terus-menerus melirik Chuck. Jasper melihat semua ini. Dia tahu betul bahwa dengan memberi Chuck jalan keluar sekarang, Chuck akan dapat menghentikan kerfuffle ini, dan kemudian semua orang akan dengan senang hati mengumpulkan uang dan bekerja untuknya. Namun, Jasper benar-benar tidak punya waktu untuk disia-siakan dengan sekelompok orang ini. Yang paling penting adalah Jasper ingin melakukan ini sekaligus. Dia ingin meninggalkan kesan yang tak terhapuskan di hati kelompok orang ini. Mereka tidak untuk menguji batasnya. Siapapun yang melakukannya akan mati dan tidak ada kemungkinan kedua. Pak Pearson, Anda terlihat sangat emosional. Apakah kasus penculikan ini ada hubungannya denganmu? Kata-kata samar Jasper membuat Chuck membeku. Dia hanya ingin mengambil 50 juta somer dollars dengan cara yang lebih bermartabat dan pergi bekerja. Dia bahkan tidak pernah menganggap Jasper sebagai musuhnya sebelumnya, apalagi menculik Wendy. Seperti yang Jasper katakan sebelumnya, anggota triad yang sebagian besar adalah preman dan pemarah telah lama dieksekusi, sementara yang lain melarikan diri. Sisanya yang masih dalam bisnis semuanya pemalu, takut mati, tetapi pintar. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa di era ini, orang kaya adalah bos yang sebenarnya? Seorang preman yang selalu berkelahi dalam geng tampaknya sangat perkasa, tetapi dia hanya berpura-pura di depan orang biasa. Namun, ketika dia benar-benar menghadapi seorang pengusaha kaya dengan status tinggi, dia benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri untuk berdebat dengan mereka. Selain itu, Jasper adalah seorang pengusaha kaya dari daratan, dan tidak hanya hukum di belakangnya, daratan juga. Bagaimana dia berani menculik Wendy? Jangan memfitnah saya dengan jahat. Masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Kontras antara penjelasan Chuck saat ini yang dilanda kepanikan dengan kemarahannya yang disimulasikan sebelumnya begitu besar sehingga agak tak tertahankan. Jika bukan kamu, mengapa kamu membuat begitu banyak suara? Mata Jasper berubah muram, apakah klub 14 terlalu nyaman melakukan bisnis legal? Berapa banyak keterampilan yang Anda para gangster kekerasan harus mainkan dengan modal dan mencoba-coba bisnis? Apakah Anda percaya bahwa saya akan membuat perusahaan Anda bangkrut dan mengubah Anda menjadi pengemis sejati di jalan karena meneriaki saya di sini? Atau apakah Anda pikir Anda memiliki banyak pria di bawah Anda dan saya tidak akan berani melakukan apapun kepada Anda? Percaya atau tidak, jika saya ingin bertemu dengan kepala departemen kepolisian, saya bisa meneleponnya. Ketika saya melakukannya, bukan saya yang akan pergi menemuinya, tetapi dia yang harus melompat dari tempat tidurnya dan berlari ke sini untuk menemui saya. Pada saat ini, kemarahan yang sangat kejam karena penculikan Wendy memancar dari Jasper. Dia bangkit dan menatap Chuck yang terpana dan berkeringat yang matanya dipenuhi teror seperti sedang menatap hantu. Dia berkata dengan dingin, "Bos, waktu telah berubah. Aku bisa menghancurkanmu dengan uangku." Setelah dia mengatakan itu, ruangan menjadi sunyi. Zachary dan Anna sama-sama menatap Jasper dengan ekspresi kaget, apalagi kepala tiga triad utama. Saat ini, Jasper sangat kejam dan sombong dan dia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Satu baik dan satu buruk. Dewa dan iblis. Ketika dia melihat Chuck menggigil ketakutan, Jimmy mengangkat tangannya untuk melonggarkan dasinya. Pada saat ini, tenggorokannya kering, dan dia merasa sangat tidak nyaman. Dia pikir dia sombong, tapi kesombongannya adalah permainan anak-anak di depan Jasper. Jika Jasper sekarang sombong, maka Jimmy sama anggunnya dengan guru di sekolah. Sekarang setelah semuanya meningkat ke titik ini, Jimmy tahu bahwa situasinya tidak boleh dibiarkan memburuk. Saat ini, Jasper adalah singa yang hampir kehilangan akal karena marah. Jika mereka membuatnya marah lagi, singa ini akan benar-benar memakan mereka. Jangan khawatir Pak Lain, kami akan menangani ini. Tiga triad utama pasti akan menangani masalah ini dengan benar. Jimmy mengungkapkan pendiriannya. Chuck, yang ketakutan, dan nomor 6, yang memiliki wajah pucat yang sama, mengangguk cepat setelah dia mengatakan itu. Jasper melirik Jimmy. Bukan tanpa alasan orang ini bisa mengubah persekutuan benar, menghasilkan banyak uang, dan membuat model dan selebritas dari Harbor City berbaris untuk naik ke ranjangnya. Chuck dan Number 6 tidak pernah bisa dibandingkan dengan visi dan tekad Jimmy. Setelah melihat ekspresi Jasper yang rileks, suasana tegang di seluruh villa menghilang dan seolah-olah mereka kembali ke kedamaian beberapa menit yang lalu. Bukankah lebih baik jika kamu mengatakan itu lebih awal? Yang paling saya butuhkan sekarang adalah waktu, jadi jangan buang waktu saya. Aku akan menjadi tidak sabar. Mengambil cek, Jasper meletakkannya di tangan Jimmy dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu harus melakukan apa yang diminta, dan aku akan membayarmu sesuai dengan itu. Aku tidak akan membiarkanmu bekerja tanpa membayarmu. Laki-laki Anda juga harus menghidupi keluarga mereka.
Saya tidak keberatan menghabiskan sejumlah uang, tetapi hal ini harus diselesaikan, mengerti? Dipahami. Anehnya, jawaban Chuck adalah yang paling keras. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.